yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah objeknya. Objeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Bahwa apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya. Sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reja Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan, karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik seperti itu. Barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami ya secara jelas tidak pernah ya, klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu? Nah, artinya kalau kemudian dikaitkan dengan alat bukti ya yang sudah banyak diketahui seperti rekaman dan sebagainya, kita juga harus mengacu ya kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dinamakan intersepsi, penyadapan ya, terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sangat berbeda ya dengan rekaman. Terkait dengan adanya sebuah laporan polisi kepada dokter tersebut gitu loh, maka itu adalah hak dari seorang tersangka, biasa melalui kuasa hukumnya akan melaporkan terkait pasal lain. Pasal lainnya biasanya adalah pasal dari pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu masuk di pasal 310, 311 KUHP Jungto pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Silakan saja sepanjang ada bukti permulaan itu dilaporkan kepada kepolisian, karena memang tupoksi dari kepolisian untuk menerima laporan-laporan terkait pencemaran nama baik. Kalau nggak naik berarti bebas? Iya dong, bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kakak ikut-ikutan dah. P21 adalah kode formulir yang artinya bahwa interaksi antara penyidik dengan jaksa di kejaksaan itu berarti masih berproses. Jadi alat buktinya belum lengkap. Namun tidak serta-merta bahwa tersangka tersebut akan dibebaskan atau dilepaskan secara hukum. Karena ada proses yang namanya di KUHP terkait dengan masa penahanan. Bila masa penahanannya berakhir akan diperpanjang oleh penuntut umum dalam hal ini. Berarti diperpanjang lagi, misalnya penyidik sudah habis 20 hari, 40 hari udah selesai, diperpanjang lagi oleh penuntut umum.
20 hari lagi dan 30 hari. Dibebaskan itu ada beberapa faktor. Misalnya, pertama adalah dicabut laporan polisinya oleh pelapor. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Yang ketiga adalah diputus oleh majelis hakim di pengadilan negeri bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana.